Halo teman-teman sesama pemula. Sekarang ini saya sedang belajar untuk mengerjakan sendiri restorasi cat ulang atau cat ulang full body ya. Jadi nanti saya akan buat video di setiap tahap prosesnya. Dan saya akan membagikan tips dan trik yang saya dapatkan dari teman-teman saya yang lebih mengerti dalam hal ini. Sekarang prosesnya baru tahap dasar ya teman-teman, yaitu proses pengamplasan, dan ini baru saja selesai. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti pembicaraan ya teman-teman. Karena yang saya kerjakan ini adalah pengerukan, yaitu pengikisan cat luar sampai mendapatkan cat dasar. Maka saya menggabungkan dua cara, yaitu pengerukan kasar dan setelah itu nanti pengerukan halus dengan tangan. Jadi untuk pengerukan kasarnya itu saya menggunakan ini mesin gerinda. Nah, ini juga merupakan satu tips ya teman-teman. Kalau kita punya mesin gerinda di rumah, berarti kita tidak perlu lagi untuk membeli mesin amplas. Kita cukup membeli konverternya saja. Ini paling harganya 30.000 kalau di daerah saya. Kalau ini amplas yang bulat ini satu piecesnya itu hanya 1.000 kalau tidak salah. Murah, sangat murah. Dan satu hal lagi, kita memerlukan dimmer. Nah, ini saya beli, ini sebetulnya harganya hanya 30.000, tapi karena tidak ada gratis ongkir jadinya 55.000. Jadi mesin dimmer ini berfungsi untuk mengecilkan putaran dari mesin gerinda. Karena kalau tidak pakai mesin dimmer, ini mesin gerinda ini putarannya sangat kencang ya teman-teman. Jadi nanti di saat kita sedang menggunakannya, ini tidak akan terkontrol karena putarannya ini sangat kencang. Oleh karena itu kita perlu mesin dimmer. Jadi kita kerok banyak dulu pakai mesin, baru nanti setelah itu baru tinggal kita rapikan pakai amplas tangan. Yang ini lumayan bagus, yang ini banyak keceplosan, namanya juga baru belajar. Nah, untuk yang selanjutnya ini sebenarnya yang paling penting ya teman-teman. Ini biasanya daerah-daerah rawan itu di daerah atas ban. Jadi begini, jangan sampai nanti setelah kita siapkan semua, udah makan waktu, makan tenaga, makan biaya, udah dicat bagus, tiba-tiba 2 minggu retak. Nah, jadi sia-sia semuanya. Jadi ini saya bagikan ke teman-teman. Jadi begini ceritanya ya teman-teman. Apabila kita melihat yang mencurigakan di daerah-daerah rawan seperti ini, itu biasanya catnya itu agak-agak retak-retak halus atau bisa ngangkat catnya. Jangan teman-teman amplas halus terus ditimpa sama ini dempul supaya retaknya hilang, nampak cantik. Jangan, lebih bagus teman-teman kerok sampai habis. Kita harus lihat apakah platnya itu masih bagus atau biasanya pasti ada bolongnya. Nah, disitulah celah air untuk masuk. Jadi karat dan air inilah yang mendorong cat sehingga nanti jadinya jendol-jendol. Akhirnya nanti bisa pecah. Jadi ini harus dihabiskan. Kita harus lihat. Target pertama itu adalah keropos. Keropos bolong-bolong, dimana air bisa merembes dari situ. Nah, seperti ini saya tunjukkan kepada teman-teman.
ini kejadian. Nah, seperti ini. Jadi begini teman-teman, sebetulnya kemarin itu ini saya selingan ya, sekalian belajar dempul. Ini sudah bagus, ini sudah rata. Nah, begitu datang teman kita yang lebih mengerti tentang hal ini, terus dia lihat di sini macamnya mencurigakan. Memang setelah jadinya cantik saya buat, kelang 2 minggu itu seperti jendol-jendol. Padahal rasa hati sudah senang ya teman-teman, karena jadinya sudah cantik. Saya merasa sudah berhasil untuk mendempul ini. Ternyata jendol-jendol. Jadi oleh karena itu teman saya menganjurkan supaya ini dihancurkan lagi ya, dengan terpaksa, dengan berat hati terpaksa saya hancurkan, dan ternyata benar. Nah, di sini ini ada kropos, ada lubang. Nah, di sini ada lubang ini yang saya tutup ini. Jadi lubang sebesar jarum. Hanya lubang sebesar jarum saja. Ada 2 di sini. Nah, itulah yang menyebabkan air masuk sehingga ada air di antara plat dan dempulan. Jadi itu tidak akan bertahan lama ya teman-teman. Air akan mendorong dempul ini sehingga nanti sia-sia jadinya. Setelah cantik ujung-ujungnya jendol-jendol, ujung-ujungnya nggak berapa lama kemudian jadinya pecah lagi. Jadi begini triknya. Setelah kita kupas habis sampai plat, kita lihat kondisinya. Nah, kalau seandainya dia itu kroposnya itu parah, biasanya udah seperti kerupuk ya teman-teman. Bolong-bolongnya itu udah seperti sarang lebah, udah banyak bolong-bolongnya. Nah, itu kalau di bengkel biasanya itu ganti plat. Tapi kalau kita mengerjakan sendiri, itu biasanya diakali pakai ditempel pakai serat karbon. Nah, karena yang saya alami ini hanya bolongnya itu sebesar jarum, sebesar lubang jarum, maka saya mengakalinya hanya seperti ini saja teman-teman. Jadi ini busa rokok. Jadi busa rokok itu saya kecilkan, saya masukkan pas di lubangnya itu, baru saya teteskan lem setan. Jadi ini nanti tinggal diamplas, dihaluskan. Setelah lubangnya tertutup, baru nanti saya dempul lagi. Jadi begitu teman-teman untuk trik yang kedua ini. Trik yang ketiga ini mengenai plat yang lebih tinggi daripada cat. Jadi saya menemukan ya teman-teman, ini platnya ini lebih tinggi dari cat. Kalau kita raba seperti ini, nah ini platnya ini di atas ya teman-teman, lebih tinggi daripada cat. Ini ada beberapa saya menemukannya. Nah, seperti ini juga, dan di depan ada satu lagi. Jadi dalam kasus seperti ini kalau di bengkel ini diketuk pakai palu. Jadi ini diketuk pakai palu. Kalau senior kita juga tinggal ketuk aja ya teman-teman. Tapi teman saya bilang untuk pemula seperti kita jangan langsung menggunakan palu. Jadi caranya itu kita menggunakan penggaris besi. Jadi ini dipegang seperti ini. Pegang seperti ini. Satu tangan megang seperti ini, baru satu tangan lagi ngetuk. Tak 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 tak. Raba. Kurang. Taruh lagi. Baru ketuk lagi. Tak 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 tak. Sampai dia rata. Jadi kita ngambil ratanya ini. Ini alat bantunya, penggaris besi ini. Jadi langsung jangan langsung pakai palu ya teman-teman. Nah, itu dia trik sederhananya dengan menggunakan penggaris besi. Dan jangan lupa kalau masalah keropos tadi bolong-bolongnya sudah ditutup dan plat yang lebih tinggi dari cat ini sudah rata, sebelum dilakukan pendempulan ini
karatnya digosok sampai sebersih mungkin ya teman-teman. Jadi sediakan aja nanti epoksi semprot kaleng. Jadi ini nanti dibersihkan sebersih-bersihnya pakai amplas. Setelah itu disemprot pakai epoksi supaya mematikan sisa-sisa karatnya. Baru setelah itu kita dempul. Nanti di proses pendempulan saya akan membagikan tips-tips yang saya dapat selama proses nanti. Jangan lupa ikuti terus video saya. Terima kasih.